Kalau dari aku sendiri, aku emang ngebiasain nyicil sih kerjakan sesuatu. Oh ya, Kayak jadi gitu. langsung dikasih, misal di hari ini dikasih tugas sama dosen, kerjain langsung Ya, sedikit gitu. ya sedikit-sedikit gitu. Kalau tantangan nih Kak, kan pasti ada menghadapi banyak tantangan selama kerja dan kuliah. Itu tantangan terbesar yang pernah Kak Nasmi dapat tuh apa? Karena aku mikir kayak gini, kalau misalnya sudah di dunia kerja, kita pasti berkaitan dengan banyak orang. Yang lain juga, ternyata dunia kerja itu emang beda ya sama dunia kuliah. Sebenarnya fundamental kehidupan sih seperti disiplin, kita harus tepat waktu. Nah itu juga jadi pembelajaran kita juga. Halo Sobat Bisnis Digital, jadi hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik di kalangan para mahasiswa, yaitu tips bagaimana manajemen waktu mahasiswa yang produktif. Ini kita akan mendengarkan pengalaman langsung dari narasumber yang kebetulan juga merupakan alumni prodi bisnis digital yang bisa menginspirasi kita semua. Halo Kak Nasmi, boleh perkenalkan dirinya dulu Kak, dari angkatan berapa? Halo Kamil, boleh nih perkenalkan, nama aku Muhammad Najib Rasyidin. Kebetulan aku angkatan yang kedua di tahun 2021 ya. Oh, di Berarti kebetulan juga baru lulus tahun nih kayak. ya, betul, di bulan September kemarin kayak gitu. Jadi hari ini kita akan sharing-sharing bersama Kak Nasmi untuk mengetahui cara manajemen waktu sebagai mahasiswa yang produktif kuliah sambil kerja. Pertama-tama dulu nih Kak, Ulun mau nanya kesibukan Pian untuk saat ini apa aja ya Kak? Oke Mil, untuk kesibukanku yang sekarang ini, aku sekarang baru ikut magang Kemenaker, program pemerintah itu. Ya, gitu. Sama aku juga masih seorang freelancer juga. Freelancer. Kebetulan freelancer itu juga dibangun dari waktu kuliah juga. Dari kuliah. Mas nih, kalau boleh tahu, Pian freelance dari semester berapa Kak? Oke, kalau freelance itu mulainya itu dari semester 3 kan. Tapi modal memulai di dunia freelance itu sebenarnya agak bingung juga kemarin itu, karena kuliah itu kan baru-baru aja kan. Kita lagi baru sibuk-sibuknya kan. Iya betul, banyak-banyak tugas juga masih, jadi masih agak ragu. Cuman kenapa kita tetap gas di freelance itu karena mungkin salah satunya itu kita pengen ngelatih soft skill juga. Betul. Itu penting banget kan buat dunia kerja selanjutnya. Betul. Terus minat aku juga tinggi juga kan di bidang freelance ini, khususnya di dokumentasi sih. Kayak gitu. Itu Kak, kalau boleh tahu kan nih, melihat permasalahan mahasiswa banyak di zaman sekarang kan, itu tuh pasti jadwal kuliah yang padat, belum lagi ngurus kerjaan kan. Itu gimana Kak bagi waktunya supaya dua-duanya tuh bisa jalan tapi masih bisa istirahat? Sebenarnya istirahat juga mungkin nggak terlalu istirahat juga kayak. Iya ngerti ya gitu ya. Sebenarnya kalau bagi waktu itu agak sulit ya, karena kita di era cari kerjaan itu sulit ya kan. Betul. Terus juga di sisi lain juga pendidikan itu juga penting kayak gitu. Terus gimana sih tadi cara ngebaginya kan supaya bisa tetap istirahat juga segala macam. Ya mungkin dari kita memilih jalan kerjaan itu, kita kalau bisa jangan ngambil yang full time. Kayak gitu. Cari yang part time aja Ya gitu. part time. Betul. Walaupun freelance kita tetap cari yang part time. Dimana itu bisa ngebagilah waktu kita sama kuliah sama jam istirahat kayak gitu. Itu sih. Nah, pernah nggak Kakak merasa kewalahan? Ada nih misal satu waktu kayak, oh capek banget kerjaan nih, tapi pula tugas kuliah juga belum selesai karena sudah mepet deadline kan. Atau Kakak gimana mengatasi solusinya supaya dua-duanya itu bisa clear dan bisa istirahat gitu? Oke. Itu pasti ya. Sebelum kita mulai masuk ke dunia freelance juga, kita juga kewalahan juga sebenarnya. Apalagi kalau aku pribadi itu jarak ke kampus sama ke rumah itu sangat jauh ya kan. Iya betul. Tapi gimana cara ngatasinnya? Kalau
dari aku sendiri, aku emang ngebiasain nyicil sih kerjakan Iya. sesuatu. Oh ya, Mm, jadi kayak gitu. langsung dikasih misal di hari ini dikasih tugas sama dosen kerjain langsung Ya, sedikit gitu. ya sedikit-sedikit gitu. Ya. Terus kalau kerjaan juga kayak gitu juga. Dan kalau untuk prioritas pasti tetap yang kuliah itu, ya, ya. betul. Jadi nggak ganggu kerjaan, nggak ganggu di kuliah itu juga. Betul. Kayak gitu. Kalau misalnya sudah selesai ya kan urusan kuliahnya, baru dipus lagi tuh yang kerjaan Ya, kayak gitu. gini. Resiko sih sebenarnya kayak Ya. gitu tuh. Mm-mm. Betul. Nah kak, Pian sendiri ada nggak cara ngatur Ya. waktu atau misal ada catatan atau to-do list gitu? Misalnya kayak, oh nih lagi banyak kerjaan kuliah nih, tugas kuliah gitu kan, jadi prioritasin kuliah dulu, kerjaan dilepas. Atau mungkin masih bisa ngerjain langsung dua-duanya. Oke, kalau to-do list itu kita ngeliatin situasi kondisi. Bener kayak kamu tadi anu Mel, bilang kalau misalnya tugasnya masih banyak, mungkin project-project yang dikerjain itu kita kurang-kurangin bebannya kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya tugasnya tuh sudah selesai dan nggak banyak nih, kita bisa fokusnya di kerjaan lagi kayak gitu. Iya, iya. Jadi kan kita bisa ngebagi nih mana prioritas, mana yang enggak. Yang pasti sudah jelas kalau prioritas tetap di kuliah kayak gitu. Iya, kuliah. Tapi kalau misalnya to-do list yang emang mencatat kayak gitu kan dari awal kita bangun sampai akhir tuh kayaknya aku nggak kayak gitu. Aku cuma Oh, iya. aku pakai skala prioritas aja sih Ya. kayak gitu. Oh ya Kak Nasmi, katanya kakak selain freelance juga ada buka bisnis bareng teman-teman, juga ada juga ikut WO, itu bener kakak? Oh ya, itu bener Kamil. Jadi untuk kerjaan freelance aku selain dokumentasi, aku juga bergabung dengan tim wedding organizer juga. Oh, wedding Oke. Nah, jadi untuk yang WO ini itu berkaitan tuh sama yang di semester 5 tadi waktu kita punya project MICE di bisnis digital itu, karena dalam persiapannya itu padat. Jadi disitulah aku memanfaatkannya. Jadi aku kerja di WO itu yang notabene setiap weekend kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan setelah itu aku juga bikin bisnis juga, betul kata Kamil tadi, usaha sama teman-teman di bidang fashion. Jadi kita jual baju jersey sepak bola kayak gitu. Oh, jersey sepak bola gitu. Berarti Iya, kakaknya betul. suka bola kak? Iya, suka banget. Nah, jadi jersey bola itu terinspirasi dari kehidupan orang-orang yang ada di Malang kemarin. Jadi aku pernah ke Malang kan, ngeliatin nih anak-anak mudanya itu pada banyak yang pakai baju jersey sepak bola kayak gitu. Terus aku pikir-pikir kalau di Kalimantan Selatan itu waktu itu aku mikirnya masih jarang. Jadi gimana caranya kita bisa jualan jersey olahraga itu, jersey sepak bola itu di Kalimantan Selatan, Oh, yang vintage gitu. Dan temen aku juga setuju dan akhirnya kita running lah, jalan kayak gitu. Iya. Kalau boleh tahu apa IG ininya kak? Jualan jersey-nya kak? Wah, boleh tuh. Instagramnya itu ada yang jersey bola itu Let's ID, Let's ID. Oh, .id. Let's Betul. ID. Boleh tuh di follow teman-teman. Boleh tuh di follow guys, sobat-sobat bisnis digital. Iya, Kalau mau lihat-lihat jersey juga, nyari-nyari jersey sepak bola bisa dibeli. iya. Nah kak, kebetulan di prodi bisnis digital setiap semester 5 ini kan ada mata kuliah yang dimana kita disuruh bikin project kan kak. Iya, Nah betul. kebetulan Pian sendiri adalah ketua pelaksananya waktu itu, ketua pelaksana DigiFest tahun 2024. 24. Iya. Nah kak, itu kan kak pasti nambah lagi kerjaannya kan kak di semester itu. Nah itu buat memaksimalkan kakak di mata kuliah untuk pengerjaan event sendiri sambil kerjaan, sambil tugas kuliah lainnya itu gimana kak? Nah, oke, kalau misalnya di semester 5 itu aku sudah mulai ngambil freelance itu yang weekend. Jadi waktu aku dipilih jadi ketua pelaksana itu emang dari aku pribadi sendiri itu agak berat ya, karena tantangan aku lahir itu dari orang yang jarang berorganisasi sebelumnya kayak gitu. Iya. Di sekolah-sekolah dulu juga nggak pernah ikut organisasi. Nah, kayak gitu. Terus cara bagi waktunya gimana? Ya itu tadi, kita mengurangin di bagian
kerjaannya itu tadi. Jadi aku sering ngambil weekend kayak gitu. Jadi kerjanya pas weekend gitu aja. Ya weekend aja. Karena kalau yang di semester 5 ini kan kebetulan jadi ketua panitia ya. Gitu. Ibaratnya ketua eventnya itu kan lumayan banyak ya tugasnya. Kita mulai dari ngerancang sampai eksekusi Dari juga awal. kita juga yang mikirkan ya. Oh iya. Gitu sih Mil. Geng. Nah, terus yang dari pengalaman kakaknya magang kemarin, kan Ya, kakaknya magang di semester 7 berarti ya, Kak? ya betul. Kakaknya magang di mana? Boleh diceritakan dulu kakaknya magang di mana? Oke, kalau magang itu kebetulan alhamdulillah aku magang di salah satu perusahaan yang cukup ternama mungkin ya di Pertamina. Pertamina tempatnya itu di Landasan Ulin AFT Syamsuddin Nur. Jadi Oh, Landasan Wing. iya Jadi betul. pian PPK dari Banjar ke sana. Oh enggak, kebetulan rumahku dekat-dekat situ juga. Oh, iya. Iya ya. Nah jadi aku magang di situ Pertamina. Kita fokusnya itu di perusahaan itu bagian aftur, aftur bahan bakar pesawat ya. Oh, Gitu. Oh, jadi berarti dari murid magang di situ tuh apa yang dikerjanya, Kak? Kayak pengolahan data, ya, Kak, atau bagian teknis lapangan? Oke, jadi sebelum kita mulai magang itu ada interview dulu dari user di sana. Jadi usernya bilang kalian dari jurusan apa, program studi apa, kayak gitu kan. Kita ceritain lah, kita dari administrasi bisnis Poliban, program studi bisnis digital. Nah di situ si user ini dia ngarahin kemana job desk-nya baru di situ ditentuinnya. Ternyata aku sendiri dapat job desk-nya itu di bagian administrasi kayak gitu. Kalau untuk sub job desk-nya itu lumayan banyak sih Mil sebenarnya, ngerekap data penjualan, Ya, pasti bikin surat, administrasinya. ya betul. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir ada kaitannya dengan bisnis digital, kayaknya harusnya pasti ada ya kan? Iya, Karena usernya juga sudah mengarahkan dan kita juga sudah adaptasi juga ada kayak gitu. Dan juga ada lagi nih job desk yang menurut aku juga pas juga dengan aku dokumentasi ya kan. Aku freelance juga kan dokumentasi biasanya kayak gitu. Itu sih Mel. Kalau tantangan nih, Kak, kan pasti ada menghadapi banyak tantangan selama kerja dan kuliah. Itu tantangan terbesar yang pernah Kak Nazmi dapat tuh apa? Tantangan ya. Tantangan itu Mungkin ujian terbesar kayak, wah, hampir menyerah nih kita ini. Oke. Waktu di akhir semester itu aku ngerasa beban kuliah itu sudah mulai semakin menumpuk ya kan. Apalagi mau bikin skripsi kan itu. Nah itu tantangan banget tuh. Aku pikir kalau misalnya aku terlalu fokus kerja, magang, dan cari pengalaman yang lain, itu bakal terbengkalai kan skripsi aku. Itu sih tantangannya kemarin tuh. Terus gimana sih cara ngelewatinnya? Cara ngelewatinnya itu sebenarnya bingung juga sih. Kemarin itu agak gimana ya gitu ya kan. Tapi balik lagi kita harus prioritasin kuliah ya itu. Jadi Karena mau harus beberapa lepas di luar. Iya betul. Karena kalau kuliah ini kan dipikir-pikir semester 8 itu terakhir juga kan ya. Yang penting sakit di skripsi dulu ya kan. Kayak gitu, fokus penelitian segala macam. Kayak gitu sih. Tantangannya waktu di semester 8 itu sih menurut aku. Yang paling berasa. Gitu sih menurut. Nah, mungkin kalau misalnya kakaknya bisa kembali jadi mahasiswa lagi nih, Kak. Ya. Ada nggak yang misal ingin diperbaiki gitu buat mahasiswa-mahasiswa baru nih? Yang pengen disampaikan buat kami juga, kan kami ini baru semester 5 juga kebetulan. Oh iya. Baru selesai event juga nih, tuh bantai semuanya panitia kan. Oh ya. Tapi event kalian tadi bagus ya, fun run ya. Sudah lancar ya kan, sudah berjalan dengan lancar. Peserta juga banyak. Jadi kalau misalnya ditanya nih, kalau bisa flashback sebagai mahasiswa lagi apa sih? Tadi apa sih yang bisa ini
ingin diperbaiki ingin lah, diperbaiki ya. yang ingin dikembangkan juga. Oke. Mungkin kalau dari aku pribadi, aku ada rasa menyesal nggak ikut organisasi sih, Oh, kayak gitu sih. Tapi itu bukan bukan pilihan juga sih sebenarnya kan ikut atau enggak organisasi itu. Nah, karena aku mikir kayak gini, kalau misalnya sudah di dunia kerja, kita pasti berkaitan dengan banyak orang. Relasi Ya penting. betul. Terus kayak event kemarin kan juga banyak pembelajaran kan. Ternyata Betul. organisasi itu juga salah satu penunjang lah kalau misalnya kita pengen memperbaiki relasi dan pengalaman yang bagus kayak gitu. Iya, betul. Itu sih Mil. Terus apalagi ya? Mungkin aku ngerasa juga perlu sih ambisius. Karena aku termasuk yang nggak terlalu ambisius sebenarnya. Oh, gitu. Kayak gitu. Harus ambisius lah ngejar sesuatu. Iya betul. Harus ngejar sesuatu itu harus ambisius dan fokus kayak gitu. Kemarin aku kalau pribadi aku sendiri, aku selama kuliah juga kadang masih teledor juga kayak gitu. Sepura memperhatikan. Pas saya bermalas-malasannya, Iya, pengen betul. nyantai, do berkawanan. Betul, karena asik-asikan Iya, kalau di umur pasti, kayak kita nih berteman kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk mahasiswa yang lain atau kalian mungkin itu sih dari aku kayak gitu. Organisasi, bentuk relasi, terus kalau punya ambisi juga harus fokus, tekun kayak gitu. Soalnya kalau misalnya kita serius kerjakan sesuatu dan kita Pasti ada jajalannya. betul dan kita juga mau belajar, insya Allah sukses kayak gitu. Gitu sih menurut aku ya, kayak gitu. Oke Kak, ini untuk mau nanya juga Kak, kan Ya. Pian ini sudah jalani kerja dari semester 3 kan Kak sambil kuliah. Ya. Ada nggak yang Pian dapat dari segi soft skill dan hard skillnya sendiri? Ya kalau dari skill soft skill pasti ada ya, yang pastinya berkaitan dengan pekerjaan freelance aku tadi itu ya. Tuh, cuma kalau misalnya dari segi yang lain juga, ternyata dunia kerja itu emang beda ya sama dunia kuliah. Iya, Kayak gitu. Nah, yang aku dapetin juga itu sebenarnya fundamental kehidupan sih seperti disiplin, kita harus tepat waktu. Nah, itu juga jadi pembelajaran kita juga sih sebagai mahasiswa yang sambil bekerja kayak gitu. Ternyata kalau misalnya kita bekerja di luar sana, di dunia kerja itu nggak bisa nih seenaknya. Kadang kan kita kan kompromi sesuai keinginan ya kita. betul. Karena pasti ada SOP dari tempat-tempat kerja juga. Ya betul. Karena kalau misalnya kita kuliah kan kadang kita masih bisa apa ya istilahnya masih bisa Nego-nego lah. nego-nego mungkin ya sama dosen. Terus kita juga masih bisa leha-leha. Ya, Terus kita juga masih bisa berteman yang bikin kita jadi ke distract dan ya lambat lah ngerjain tugasnya juga kayak gitu. Itu sih. Banyak sih juga yang lain juga selain soft skill dan yang hal-hal yang tadi masih banyak kok. Mungkin kalian bisa coba aja nanti sendiri. Bisa. Nih Kak, kalau soal mungkin inspirasi dari orang lain atau lingkungan sekitar kakak tuh apakah kakak misalnya kayak terinspirasi dari seseorang pengen ngelakuin apa yang kakak lakuin sekarang tuh. Oke. Jadi inspirasi besar lah buat hidup diri sendiri. Sebenarnya dari diri sendiri aja sih. Kalau ambisius dan segala macam. Cuma kalau misalnya inspirasi, kenapa aku jadi memilih kuliah sambil kerja? Sebenarnya aku berada di lingkungan yang teman-teman aku juga yang mungkin agak sedikit struggle atau apa nggak ngerti juga. Tapi mereka itu punya semangat juang yang tinggi untuk mencari keinginan buat jadi lebih baik gitu. Betul. Be better person ya. Iya betul kayak gitu Mel. Jadi aku kayak merasa kedorong tuh kayak enak juga ya ternyata kalau misalnya kita punya uang sampingan di luar dari uang sangu kayak gitu nggak ngebebanin orang tua juga kan kayak gitu.